يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله Kiai Abbas Jamil adalah putra sulung Kiai Abdul Jamil yang dilahirkan pada hari Jumat 24 Zulhijjah 1300 Hijriah atau 1879 Masehi di Desa Pekalangan, Cirebon. Sedangkan Kiai Haji Abdul Jamil adalah putra Kiai Haji Muta'ad, menantu pendiri pesantren Buntet yakni Mbah Muqayyim, salah seorang mufti pada masa pemerintahan Sultan Khairuddin I, Kesultanan Cirebon. Dia merupakan putra sulung Kiai Haji Abdul Jamil dan Nyai Qori'ah. Semasa anak-anak, Kiai Abbas belajar mengaji pertama-tama dari sang ayah dan Kiai Haji Krian, Buntet Pesantren Cirebon. Masa remajanya tercurah untuk menimba ilmu di pesantren dari pesantren ke pesantren lainnya. Banyak orang yang mengenal Kiai Abbas Abdul Jamil, Buntet Pesantren, sebagai sosok ulama yang sakti mandraguna. Berikut kisah dan karomah Kiai Abbas. Ketika berlangsungnya Perang 10 November 1945, sejak keberangkatannya dari Cirebon, Kiai Abbas menitipkan sebuah bingkisan kepada salah satu pengawalnya, yaitu Abdul Wahid. Saat itu Abdul Wahid berpikir bahwa benda titipan milik kiainya tersebut merupakan benda yang sangat berharga. Ternyata ketika bungkusan tersebut dibuka hanya berisi sepasang bakyak. Walaupun masih bingung, Abdul Wahid hanya mengikuti perintah Kiai Abbas dan membawa bingkisan tersebut hingga perjalanan tiba di Rembang, Jawa Tengah, dan singgah di kediaman Kiai Bisri Mustafa. Disitulah Kiai Abbas ditunjuk untuk menjadi komandan Perang 10 November oleh para kiai yang sudah menunggu beliau. Bung Tomo yang beberapa kali meminta kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk memulai peperangan pun selalu ditolak oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan alasan menunggu singa dari Jawa Barat yang tidak lain adalah Kiai Abbas. Saat akan menuju Surabaya, Kiai Abbas meminta bungkusan bakyak kepada Abdul Wahid, sekaligus memintanya untuk tidak ikut bergabung ke Surabaya dan menunggu di Rembang. Walaupun semangat juang Abdul Wahid cukup menggelora, namun ia tidak berani melawan perintah kiainya. Ia tetap tinggal di Rembang hingga pada 13 November 1945, rombongan santri yang ikut berperang di Surabaya tiba di Rembang. Bercerita tentang kesaktian Kiai Abbas, menurut para santri, Kiai Abbas berperang dengan menggunakan bakyak. Saat itu Kiai Abbas berdoa. Tiba-tiba sejumlah alu dan lesung milik warga yang berukuran besar berterbangan dan menghantam tentara sekutu. Pesawat yang terbang pun dilumpuhkan hanya dengan lemparan tasbih oleh Kiai Abbas. Menurut Kiai Haji Amiruddin, saat Perang 10 November, Kiai Abbas dengan karomahnya bukan hanya berada di satu tempat, akan tetapi Kiai Abbas bisa berada di dua tempat, yaitu di pusat kota dan di pesisir pantai Surabaya. Di pesisir pantai itulah Kiai Abbas menghancurkan puluhan pesawat milik sekutu dengan hanya mengibaskan sorbannya ke atas langit. Karomah lainnya dari Kiai Abbas yaitu beliau bisa mengobrol dengan wali yang sudah wafat. Kisah nyata ini yang dialami oleh putra bungsu Kiai Abbas, yaitu Kiai Haji Nahduddin Abbas,
yang melaksanakan ibadah haji saat berusia sekitar 5 tahun. Karena saat itu Kiai Nahdudin masih balita, ia hanya mengingat 2 hal saja. Pertama yang diingat Kiai Nahdudin adalah ketika tawaf, beliau digendong oleh ayahnya. Dan yang kedua, beliau menyaksikan ayahnya bertemu dan mengobrol lama dengan ulama ahli hadis di Madinah, yaitu Syekh Ali At-Thayyib Al-Madani Al-Hasani. Beliau ini ulama Madinah yang membawa tarekat Tijaniyah ke tanah air. Kiai Nahdudin saat itu merasa aneh, sebab materi obrolan abahnya dengan Syekh Ali semuanya membahas tentang alam barzah. Tidak lama kemudian Kiai Nahdudin baru mengetahui bahwa ternyata Syekh Ali itu sudah wafat beberapa tahun sebelumnya. Itulah beberapa kisah tentang karomah dari Kiai Abbas Buntet Pesantren Cirebon. Semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.